Halo teman-teman, hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seekor anak kucing kecil yang lucu, pemberani, dan memiliki hati yang sangat baik. Meskipun tubuhnya kecil, ternyata ia mampu mengubah kehidupan banyak orang di sebuah desa. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seekor anak kucing berwarna oranye putih bernama Miko. Bulunya lembut seperti kapas, matanya bulat berwarna hijau, dan ekornya selalu bergerak ke kanan dan kiri saat ia merasa senang. Miko tinggal sendirian di sebuah gudang tua dekat pasar desa. Setiap hari, ia berjalan-jalan mencari makanan sambil menyapa semua orang yang ditemuinya. "Meong, selamat pagi." Seolah itulah yang ingin dikatakannya. Karena sifatnya yang ramah, hampir semua penduduk desa mengenal Miko. Namun ada satu hal yang membuat Miko sedih. Meskipun banyak orang menyukainya, ia tidak memiliki keluarga. Setiap malam, ketika melihat lampu rumah-rumah menyala dan keluarga berkumpul untuk makan malam, Miko hanya bisa duduk sendirian di depan gudang tua sambil menatap langit. "Andaikan aku juga punya keluarga," pikirnya. Suatu pagi, ketika matahari baru saja terbit, Miko mendengar suara tangisan kecil dari balik semak-semak. Ia segera berlari mendekat. Ternyata ada seekor anak burung yang terjatuh dari sarangnya. Anak burung itu tampak ketakutan dan tidak bisa terbang. Miko tahu bahwa banyak hewan mungkin akan menganggap anak burung itu sebagai makanan. Tetapi Miko berbeda. Dengan hati-hati, ia menjaga anak burung itu sepanjang hari. Ia bahkan mengusir beberapa tikus yang mencoba mendekat. Ketika sore tiba, Miko melihat induk burung terbang berputar-putar mencari anaknya. Miko lalu mengeong keras. "Meong." Induk burung segera menemukan anaknya dan membawanya kembali ke sarang. Sebelum pergi, burung itu berkicau, seolah mengucapkan terima kasih. Miko pun tersenyum bahagia. Beberapa hari kemudian, hujan besar mengguyur desa. Angin bertiup sangat kencang. Banyak warga memilih tetap berada di dalam rumah. Saat itulah Miko melihat sesuatu yang aneh. Di dekat sungai kecil desa, seekor anak anjing terjebak di antara ranting-ranting yang terbawa arus. Anak anjing itu menggonggong ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Miko berlari menuju rumah warga terdekat. Ia mengeong keras di depan pintu. "Meong, meong, meong." Awalnya tidak ada yang mengerti. Namun Miko terus berlari menuju sungai, lalu kembali lagi ke rumah warga. Akhirnya, seorang petani bernama Pak Budi mengikuti Miko. Betapa terkejutnya Pak Budi saat melihat anak anjing yang hampir hanyut terbawa arus. Dengan cepat, ia menyelamatkannya. "Wah, kalau bukan karena Miko, mungkin anak anjing ini sudah hanyut," kata Pak Budi. Sejak saat itu, warga semakin kagum kepada Miko. Hari demi hari berlalu. Kebaikan Miko semakin dikenal. Ia membantu siapa saja yang membutuhkan. Kadang ia menemani nenek yang kesepian. Kadang ia bermain dengan anak-anak desa. Kadang ia membantu menemukan ayam yang tersesat. Miko selalu berusaha membuat orang lain bahagia. Meskipun begitu, ia tetap belum memiliki keluarga. Dan setiap malam, ia masih tidur sendirian di gudang tua. Suatu malam, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gudang tua tempat Miko tinggal tiba-tiba roboh karena hujan deras yang berlangsung berhari-hari. Beruntung Miko berhasil keluar tepat waktu. Namun sekarang, ia benar-benar tidak memiliki tempat tinggal. Miko berjalan pelan di bawah hujan. Tubuhnya basah kuyup. Ia merasa sedih dan kesepian. Saat itulah seseorang memanggilnya. "Miko!" Ternyata itu adalah Pak Budi bersama keluarganya. Di belakang mereka, banyak warga desa juga datang membawa payung. "Miko, selama ini kau selalu membantu kami," kata Pak Budi. "Sekarang giliran kami membantumu." Miko menatap mereka dengan mata berbinar. Ia tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. "Pak Budi,
kemudian mengajak Miko ke rumahnya. Di halaman rumah sudah berdiri sebuah rumah kucing yang indah. Atapnya berwarna merah. Di dalamnya ada selimut hangat dan mangkuk makanan. Anak-anak desa juga datang membawa hadiah kecil untuk Miko. Ada yang membawa mainan, ada yang membawa makanan kucing, ada pula yang membawa bantal kecil. Miko sangat terharu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki keluarga. Bukan hanya satu keluarga, tetapi seluruh desa telah menjadi keluarganya. Sejak hari itu, Miko hidup bahagia bersama Pak Budi dan keluarganya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Setiap pagi, ia tetap berjalan-jalan menyapa warga. Setiap sore, ia bermain bersama anak-anak. Dan setiap malam, ia tidur dengan nyaman di rumah kecilnya yang hangat. Miko akhirnya menyadari sesuatu. Kebaikan yang ia berikan selama ini ternyata kembali kepadanya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Teman-teman, dari kisah Miko kita belajar bahwa sekecil apapun diri kita tetap bisa melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan selalu menemukan jalan untuk kembali kepada kita. Jadi, jangan pernah ragu untuk membantu sesama. Ya, sampai jumpa di cerita berikutnya.